keadaan kalian di sini sudah ketentuan Allah. Sudah takdir Allah kalian ada di sini. Karena apa? Kalau toh juga kalian tidak ada di sini, maka kalian juga akan membicarakan diri dengan uzlah, mengasingkan diri. Contoh misalnya saya ada di luar, saya akan berlama-lama tinggal di pesantren, saya akan berlama-lama tinggal di masjid, berlama-lama tinggal di rumah. Selain kita mencari ma'isyah, maka kita menguzlahkan diri, mengasingkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kalian ada di sini. Itu artinya Allah masih cinta kepada kalian. Allah memberikan kesempatan kepada kalian untuk membersihkan diri kalian, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpelihara kalian dari barang-barang yang subhat, terpelihara kalian dari barang-barang yang haram. Ketika kita di sini, Allah bersihkan kita dari hal-hal yang haram. Darah dan daging kita tidak tumbuh dari barang yang haram. Darah dan daging kita tidak tumbuh dari barang-barang yang subhat. Allah bersihkan itu. Itu karena Allah cinta kepada kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin wa qa'idul firril muhajjalin wa imamul muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam tabarakan ala zalikum nabiyil amin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha faqad haba man dassaha. Shadaqallahul azim. Ba'da tahmid dan taslim, pada kesempatan Jumat kali ini saya akan bawakan tema khutbah tentang dunia penjaranya bagi umat Islam dan surga bagi orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu pada hari ini adalah 15 Ramadan. Ramadan artinya adalah pembakaran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Allah jadikan puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Banyak definisi tentang takwa. Satu diantaranya kita ambil dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, mengatakan bahwa ada 4 kriteria daripada takwa. Namun yang masyhur, yang kita tahu bersama, makna daripada takwa adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sahabat Ali bin Abi Thalib menceritakan tentang takwa yang ditulis oleh Hasan Al-Basri rahimallahu taala. Kemudian kita tahu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Takwa yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Takwa yang pertama adalah takut kepada al-jalil. Ya ma'asyiral syabab, wahai para pemuda, man arada sya'adah fa alaihim bisaja'ah. Barang siapa anak muda yang ingin mendapatkan posisi yang baik, baik di dunia maupun di akhirat, hendaklah ia berani. Ada saja'ah, ada laki-lakinya, ada jawaranya, ada jaluknya, ada izzah. Al-izzatu lillah wali rasulih walil mu'minin. Kehebatan, kegagahan, kekuatan, keberanian itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada nabi dan rasul. Kemudian ada pada laki-laki yang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lawan daripada khauf, lawan daripada takut adalah berani. Khauf dalam kaidah tauhid dikatakan bahwa boleh takut kepada ular berbisa, boleh takut kepada binatang yang membahayakan, kepada singa, harimau, buaya, kalajengking, atau orang gila yang membahayakan, atau hal-hal yang memang manusiawi kita boleh takut. Tapi tidak boleh takut kepada sihir, tidak boleh kepada tukang tenung, takut kepada makan apa tidak besok, takut kepada hal-hal yang lahwun wal aibun, takut dengan menghadapi masa depan, takut dengan besok anak saya makan atau tidak, besok anak saya sekolah atau tidak, besok masih hidup atau tidak.
ketakutan-ketakutan ini tidak boleh ada bagi generasi-generasi mukmin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sahabat-sahabat sekalian. Kemudian berani, bagaimana cara berani kita? Berani itu bukan nekat. Berani itu penuh perhitungan. Berani itu penuh dengan ilmu. Berani itu dikaji dulu baru bergerak. Kalau mungkin hari ini kita melakukan sesuatu mengikuti hawa nafsu, maka sudah barang tentu kita masuk ke jurang yang sangat hina. Tapi ketika kita mengikuti ilmu yang Allah berikan kepada kita, di dalam tubuh manusia itu ada 3, ada akal, ada perasaan, ada nafsu. Akal, perasaan, dan nafsu. Kalau kita ikutin akal kita, bidalailil kitab was sunnah, dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah, maka insya Allah kita selamat. Tapi kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, kita mengikuti kemauan keinginan kita, zannul hawa, kita mengikuti hawa nafsu, yang ini mengakibatkan orang celaka, sudah barang tentu ini harus kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang boleh cuma takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melahirkan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang mematikan kita, Allah yang selalu melihat kita, Allah yang selalu sayang kepada kita, Allah yang selalu mencintai kita, Allah yang selalu memberikan kita makan sampai hari ini. Maka sudah barang tentu kita boleh takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh takut kepada yang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Khususnya para pemuda, ya masyarakat syabab, kalian adalah tanggung jawab daripada orang tua kepada keluarga kalian. Bangsa dan negara ini ada di pundak kalian. Maka kalian harus bangkit, berdiri tegak. Ishhad bi anna muslim. Saksikan ya Allah, aku adalah orang yang berserah diri. Ya Allah, di hadapanmu aku bersimpuh. Aku menunjukkan bahwa aku adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada diriku sendiri, bertanggung jawab untuk keluargaku, bertanggung jawab untuk agamaku, bertanggung jawab untuk bangsa dan negara ini. Maka sudah barang tentu bersimpuhnya kita di sini merupakan tubu ilallahi taubatan nasuha. Duduk kita di sini bersimpuh adalah untuk bertaubat kepada Allah, untuk bertaubat yang sebenar-benarnya taubat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-amalu bitanzil. Takwa yang kedua menurut Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sahabat Ali ini anak muda. Anak muda yang gagah, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang kuat. Yang di dalam Al-Quran dikatakan bastatan fil ilmi wal jism. Kuat secara fisik, kuat secara dalil, kuat secara pemikiran, kuat secara keilmuan. Fisiknya harus kuat, makannya harus bergizi, tidurnya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya rajin. Kemudian dia juga rajin belajar, baca Quran, baca hadis-hadis. Kemudian dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kalian di sini sudah ketentuan Allah. Sudah takdir Allah kalian ada di sini. Karena apa? Kalau toh juga kalian tidak ada di sini, maka kalian juga akan membicarakan diri dengan uzlah, mengasingkan diri. Contoh misalnya saya ada di luar, saya akan berlama-lama tinggal di pesantren, saya akan berlama-lama tinggal di masjid, berlama-lama tinggal di rumah. Selain kita mencari maisha, maka kita menguzlahkan diri, mengasingkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kalian ada di sini. Itu artinya Allah masih cinta kepada kalian. Allah memberikan kesempatan kepada kalian untuk membersihkan diri kalian, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terpelihara kalian dari barang-barang yang subhat, terpelihara kalian dari barang-barang yang haram. Ketika kita di sini Allah bersihkan kita dari hal-hal yang haram. Darah dan daging kita tidak tumbuh dari barang yang haram. Darah dan daging kita tidak tumbuh dari barang-barang yang subhat. Allah bersihkan itu. Itu karena Allah cinta kepada kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Amal bin tanzil, apa itu tanzil? Tanzil adalah wahyu. Tanzil adalah Al-Quran dan sunnah. Tanzil adalah apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan apa yang diturunkan kepada sebelummu wahai Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'anul Karim. Apa yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada Zabur, ada Injil, ada Taurat.
yang kesemuanya itu terkumpul di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada Injil, di dalam Al-Quran ada Zabur, di dalam Al-Quran ada Taurat. Maka sudah kita belajar saja Al-Quran, maka sudah mempelajari semua kitab-kitab terdahulu. Mana contohnya kalau di dalam Al-Quran ada Injil? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qala hadza sihrun mubin. Ketika itu berkata Isa anak Maryam, wahai Bani Israel, aku adalah rasul utusan untuk kalian, aku adalah nabi utusan untuk kalian. Kemudian dia katakan, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, di tangan kananku ini ada Taurat, jadi ada kitab Taurat. Wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad, dan aku memberikan kabar gembira kepada kalian, akan datang seorang raja yang termasyhur bernama Ahmad, Muhammad ibnu Abdullah. Jadi Taurat, Zabur dan Injil sudah menceritakan bahwa akan datang seorang nabi yang termasyhur, akan datang seorang raja yang termasyhur bernama Ahmad, bernama Muhammad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, ketika benar Rasulullah itu hadir di permukaan bumi, hadir di tengah-tengah kaum Bani Israel, mereka mengatakan ini adalah sihir belaka. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat iman yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita, berbisniskah kita, bergaulkah kita, berdagangkah kita, apapun yang kita lakukan, hendaklah menggunakan wahyu, hendaklah di bawah dengan bimbingan Al-Quran, hendak bimbingan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kecil saja, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian ada lagi mengatakan Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahum, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang ketiga, apa itu takwa yang ketiga? Yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil, al-qanaah bil qalil, senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sekalipun itu sedikit. Kita ada di sini, Allah masih kasih makan, Allah masih kasih tempat tidur, Allah masih pelihara kita, Allah masih berikan kita sehat, mata kita masih berfungsi, tangan kita masih berfungsi, kaki kita masih berfungsi. Bahkan dikatakan la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Tidak boleh satu di antara kalian saling menghinakan, tidak boleh satu daripada kalian saling merendahkan, karena kita ketahui masing-masing kalian adalah punya kelebihan. Masing-masing kita ini punya kelebihan. Jadi kita ini tidak ada hina dinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hina di hadapan Allah adalah orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia hina. Jadi tidak ada yang bisa merendahkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, tidak bisa menghinakan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bahkan Allah katakan, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Harful taukid, harful lantu, dan sungguh kata Allah, tidak ada yang mampu menggores kulitmu sedikit pun, tidak ada yang mampu menjatuhkan sehelai rambut pun, illa ma kataballahu lana, kecuali Allah sudah tetapkan. Ya masyarakat syabab, tunjukkan diri kalian bahwa kalian adalah generasi-generasi terbaik. Kalian adalah generasi-generasi Quran, generasi-generasi Rabbani, bahwa kalian adalah patut dibanggakan oleh keluarga kalian. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang terakhir, makna daripada takwa adalah isti'dadu min yaumir rakhil, senantiasa mendekatkan diri dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Bukanlah orang yang pandai itu yang banyak gelarnya, bukanlah orang yang pandai itu yang banyak dalilnya, bukanlah orang yang pandai itu yang pandai bersilat lidah, tapi orang yang pandai adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Senantiasa mengingat kematian. Lakukan apa saja yang kalian suka. I'malu ma syi'tum. Lakukan apa saja yang kalian mau di dunia ini. Terserah kalian mau ngapain saja. Terserah kalian mau sebajingan apa kalian.
Terserah kalian, apapun yang kalian suka lakukanlah di permukaan bumi ini. Tapi ingat, kalian akan mati. Tapi ingat, tangan ini akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setiap hari Jumat, setiap malam Jumat kita baca surat Yasin. Di situ dikatakan, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari nanti mulut kalian ditutup. Mulut-mulut kalian itu dikunci, ditutup. Kemudian tangan-tangan kalian akan diperbicarakan. Wa tukallimuna aydihim. Tangan kalian itu akan berbicara di hadapan Allah. Ada rekaman-rekaman tangan, rekaman-rekaman mata, rekaman-rekaman telinga, rekaman-rekaman kaki. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki-kaki kalian akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang pernah kalian dilakukan di dunia ini. Maka segeralah bertobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bersegeralah kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Seperti apapun dosa kalian, memenuhi langit dan bumi dosa kalian, tapi ketika kalian menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, sujud kepada Allah, mengatakan, ya Allah, aku bertaubat, ya Allah, aku berserah diri, ya Allah. Pada waktu itu di zaman Nabi Musa terjadilah suatu wabah, di mana wabah itu kekeringan, berbulan-bulan kekeringan. Binatang ternak mati melata, binatang ternak semuanya mati, pohon-pohon kering, buah-buahan tidak ada, makanan tidak ada, sampai air pun susah. Bahkan wanita-wanita yang menyusui airnya kering, air susunya kering. Wasiral muslimin rahimakumullah. Ketika kekeringan itu, maka datanglah jamaah Nabi Musa, kaum Nabi Musa menghadap kepada Musa. Wahai Musa, kau kan dekat sama Allah, mohon kepada Allah, minta kepada Allah, semoga Allah turunkan hujan, semoga Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan ini, binatang-binatang ternak kita juga hidup, tumbuh-tumbuhan kita hidup, ladang sawah kita hidup, kita bisa makan kembali, anak-anak bisa menyusui, air kita ada. Maka ketika itu Nabi Musa menghadap kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami mohon turunkanlah hujan. Maka ketika itu kumpullah semua kaum Musa dan Musa meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu juga awan itu datang menutupi langit yang saat itu mungkin berbulan-bulan tidak ada air, tidak ada awan, tidak ada hujan dan kekeringan. Maka detik itu juga ada hujan datang. Awan kumpul datang ke situ. 2 hari, 3 hari, awan cuma menutupi Musa dan kaumnya. Tidak turun-turun hujan. Akhirnya awan itu menghilang dan kembali panas. Kemudian pasukan Musa, kaumnya Nabi Musa, jamaahnya Nabi Musa berkata, wahai Musa, mana hujannya? Kenapa tidak turun? Kok cuma awan saja? Kok tidak turun-turun hujannya? Padahal sudah 3 hari ada awan di atas, kemudian tidak turun. Kenapa? Kemudian Nabi Musa lagi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa awan itu cuma datang menghampiri kita dan tidak turun? Kemudian Jibril berkata, wahai Musa, ada satu di antara jamaah kalian. Wahai Musa, ada satu di antara kaummu yang bermaksiat, yang membuat dosa, dan dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengakibatkan awan ini pergi lagi, awan ini tidak turun, rezeki ini tidak mendekat. Maka kemudian Musa berdiri, wahai kaumku, wahai saudaraku, wahai sahabatku, teman-temanku sekalian, siapa di antara kalian yang tidak bertobat hari ini? Siapa yang tidak mau mengakui kesalahannya hari ini? Siapa yang tidak mengakui kesalahannya di hari ini? Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Bisa kalian di depan manusia kalian sombong, tapi tidak bisa di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa kalian, karena kalian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak yang kelaparan, banyak yang kemiskinan, banyak yang meninggal dunia, banyak binatang ternak yang mati, air tidak turun, bahkan air sudah 3 hari berada di atas kita tapi dia tidak mau turun. Segeralah bertaubat. Maka detik itu Musa mengajak lagi, mari kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita mengakui kesalahan kita, lapangkan dada, lebarkan peta pikiran kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu turunlah hujan rintik-rintik. Maka ketika rintik-rintik itu turun, maka semua jamaah berdiri, maka semua umatnya berdiri, dan orang yang pendosa tadi, orang yang tidak mau mengakui kesalahannya tadi, berdiri paling tinggi dan datang, kemudian menghadapkan wajahnya ke atas, kemudian tangannya ditengadahkan ke atas, dia mengatakan, "Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni kesalahanku ya Allah." Maka hujan waktu itu lebat sekali. Maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Maka tumbuh lagi lah makanan. Maka anak-anak bisa menyusui kembali. Wabahnya tidak ada, pacekliknya tidak ada. Kemudian Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku siapa orang itu. Ya Allah, aku mau tahu orangnya yang mana yang tadi mengakibatkan turun hujan." Kemudian apa kata Allah? "Wahai Musa, orang itu sudah aku sembunyikan dari kamu. Orang itu sudah aku sembunyikan dosanya dari pandanganmu dan pandangan manusia. Sudah aku tutupi aibnya, sudah aku tutupi kesalahannya. Lalu kenapa engkau akan membuka sekarang? Lalu kenapa kau ingin mengetahui dosanya, aibnya?" Itulah yang mengakibatkan kita, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, mengingat waktu, sebagai kesimpulan, yang pertama, di bulan Ramadan ini, di hari yang ke-15, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bertakwa. Takwa yang pertama adalah senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, takwa senantiasa beramal dengan tanzil, beramal dengan wahyu. Sedikit belajar, sedikit amalkan. Belajar sedikit, kemudian amalkan. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa qanaah, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lapangkan dada, lebarkan peta pikiran, senantiasa bersabar. Kemudian yang terakhir, senantiasalah kita mengingat kematian. Kalau kita sering mengingat kematian, kita tahu besok kita akan mati, maka kita tidak akan bisa mengerutkan jidat kita. Kita tidak bisa sombong, kita tidak bisa menyakiti orang lain, kita tidak bisa menjolimi orang lain, karena tahu kita besok akan mati dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ma aujaba hamdah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin wa qaidul faril muhajjalin wa imamul muttaqin, sallallahu alaihi wasallam wa tabarakan ala dzalika nabil amin. Amma ba'd, fa ya hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anhum sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillahil azim wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan wa ittiba'ah wa arinal batila batila wa ittinabah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.